Hai, jumpa lagi teman-teman. Hari ini adalah tanggal 16 Januari 2021. Ini adalah tanggapan reaksi saya terhadap ada buku baru dari Dr. Sanjay Gupta. Baru di launching beberapa hari ini. Dan beruntung sekali karena sekarang kan ada Kindle edition ya. Jadi kita langsung pesan bisa langsung dapat saat hari itu juga ya. Saya justru melihat mengenai buku ini di siaran CNN baru kemarin bahwa dia diberi selamat oleh teman-teman penyiar CNN yang lain atas bukunya yang baru. Jadi sebagai informasi, Dr. Sanjay Gupta ini adalah neurosurgeon ya, ahli bedah saraf dengan base hometownnya adalah Atlanta, Georgia di Amerika ya. Tapi dia terkenal bukan hanya sebagai dokter ahli bedah saraf, tetapi juga terkenal sebagai medical reporter, sebagai medical writer karena banyak buku-bukunya ya. Dan buku yang baru saja diluncurkan adalah dengan judul Keep Sharp, Build a Better Brain at Any Age. Jadi artinya tetap tajam. Maksudnya ini mindnya, pikirannya ya tetap tajam, otaknya ya. Dan motonya di bawah adalah bagus sekali, Build a Better Brain at Any Age. Jadi kita bisa membangun otak yang lebih baik pada umur berapapun. Karena selama ini kita selalu berpikir bahwa memory loss, jadi kehilangan memori itu adalah salah satu tanda dari orang tua. Makanya sering disebut dalam bahasa kita adalah pikun, ya lupa ya. Itu tidak bisa dihindari katanya karena sudah tua ya pasti gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan kilo kita ya, karena kalau kita tidak latihan fisik ya, tidak mempertahankan massa otot ya. Seperti video saya yang lalu dikatakan bahwa sejak umur 40, 1 tahun itu 1% otot kita hilang. Makanya kita tuh mau mencegah terjadinya osteosarkopenia. Ya, osteosarkopenia itu adalah susutnya massa otot yang akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Jadi tulangnya keropos. Kemudian dampaknya adalah terjadinya metabolik osteosarkopenia. Itu metabolic syndrome yang dikaitkan dengan osteosarkopenia, yaitu hipertensi, insulin resistance, diabetes tipe 2, ya, dislipidemia, gangguan lemak kita. Kemudian akhirnya terjadi obesitas. Jadi 5 hal ini yang mau kita hindari karena ini sangat berpengaruh ya kepada kesehatan kita, terutama pada lansia. Jadi contrary, jadi agak berlawanan dengan apa yang kita pikir selama ini, bahwa latihan otot itu hanya untuk otot lah, ya toh. Padahal kita tahu bukan hanya otot dan otak. Ya, kita tahu ada pengaruh latihan fisik kepada otak. Jadi saya senang sekali dengan buku ini dan ditulis oleh tokoh yang sangat terkenal. Jadi dia adalah sebagai Chief Medical Correspondent daripada saluran berita CNN. Jadi memang seperti kita ketahui, sedentarism atau sedentary lifestyle, jadi nama lainnya adalah couch potato syndrome, itu akan bisa menyebabkan brain atrophy. Jadi otak kita itu menyusut, dan akibatnya adalah risiko untuk mendapatkan Alzheimer atau tipe-tipe lain dari demensia itu meningkat ya. Makanya kita selalu di komunitas Kilo mengatakan bahwa kalau semua orang ingin umur panjang, tetapi tentunya umur panjang itu kita ingin sehat, jangan sampai 90 kemudian kita sakit-sakitan ya. Jadi seperti saya menyitir kata-kata dari crossfitter yang terkenal ya di Amerika, Miss Lauren Bruzzoni yang sekarang umur 70-an ya, 74 kalau nggak salah. Dia katakan, saya sebutkan juga di video saya yang lalu,
bahwa I want to go to the bathroom by myself when I'm 90. Jadi kalau saya berusia 90, saya mau pergi ke kamar mandi saya ya dengan kekuatan sendiri, tidak dituntun, tidak dibantu orang. Jadi kalau saya akan tambahkan, I want to remember all the names of my family and relatives when I'm 90. Jadi kalau saya mencapai 90, cita-cita saya yang lain adalah saya masih mau ingat nama saudara-saudara saya, keluarga saya satu persatu. Karena saya melihat pasien-pasien Alzheimer itu kesian. Jadi ada saudara saya, masih saudara, Alzheimer pada usia 80-an ya, 80 lebih, itu duduk makan bersama keluarganya tapi tidak kenal, sama sekali tidak kenal siapa yang makan bersama dengan dia. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah dia tidak ingat lagi namanya. Jadi so what's the point of living like that? Jadi untuk apalah kita hidup kalau kualitasnya kayak begitu, ya kan? Jadi Dr. Sanjay Gupta ini mengingatkan kita bahwa kalangan kedokteran yang bergerak di bidang ada kaitannya dengan otak ya, itu biasanya neurologis ya atau neurosurgeons, itu berusaha mencari lah selama ini ya, apa itu remedinya, apa itu kiatnya untuk menjaga supaya memory loss kita tidak terlalu hebat. Dicarilah berbagai macam obat. Ternyata kesimpulan tidak ada itu sebenarnya. Ya, yang paling sudah terbukti adalah hanya satu, physical fitness. Ya, jadi ternyata physical fitness dalam artian kita tetap harus berlatih. Berlatih itu latihan olahraga itu dibagi dua kan, aerobik ya untuk kesehatan jantung dan untuk membakar lemak juga. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah anaerobik ya. Kalau kriteria dari American Sports Medicine Society itu adalah at least Anda punya aktivitas latihan fisik yaitu 150 menit per minggu dan coba usahakan 2-3 kali latihan beban, weight training, strength training, apalah istilahnya. Jadi harus kedua-duanya. Dan Dr. Sanjay Gupta di bukunya yang terbaru ini mengatakan memang, jadi jangan kecil hati karena pada umur berapapun Anda bisa memperbaiki otak Anda, ya. Karena jelas ada hubungan antara physical fitness dengan brain fitness. Jadi physical fitness dengan brain fitness itu hubungannya katanya jelas, clear, direct, and powerful. Jadi sangat jelas, ya, sangat berhubungan langsung dan sangat kuat hubungannya. Ya, jadi pesan singkat tentang buku ini adalah saya juga ikut mendukung ya kalau teman-teman bisa mendapat buku ini sehingga bisa tahu detailnya. Tapi intinya adalah demikian. Intinya adalah jangan terlalu tergantung pada obat-obatan yang katanya bisa memperbaiki memori dan sebagainya, karena semua itu tidak terbukti ya. Yang sudah terbukti dan jelas sudah konklusif itu adalah physical exercise. Jangan lupa, makanya saya juga mendorong teman-teman ya, terutama komunitas kita Kilo, itu bukan hanya untuk kesehatan penyakit pada umumnya, yang menghadapi penyakit pada umumnya, tapi pada juga untuk memori kita, memory loss, untuk kesehatan otak kita, ya. Kita bisa memperbaiki dan jangan salah, Dr. Sanjay Gupta juga menjelaskan pada waktu ditanya, kira-kira apa, aktivitas apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan mental kita, ya, supaya kita tetap tajam, tetap fokus, tetap berpikir dengan cepat, tidak lupaan. Banyak respondennya itu menjawab, ya kan olahraga yang melatih otak lah. Apa itu? Misalnya katanya isi teka-teki silang dan sebagainya. Jawabannya bukan. Jawabannya adalah exercise, satu kata aja, atau lebih jelas lagi, physical exercise, sehingga Anda mendapatkan physical fitness. Physical fitness berhubungan langsung dengan brain fitness. Jadi kalau Anda mau umur panjang sampai 90,
tapi tidak lupaan, tidak pikun, masih ingat nama sendiri, masih ingat nama saudara-saudara, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan independen, tidak dibantu, tidak dituntun-tuntun. Latihan jawabannya ya. Physical exercise. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua, supaya kita semua umur panjang, tetap sehat, supaya kita bisa menikmati sisa hidup. Jangan umur panjang tapi ke rumah sakit melulu. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.